Kita lanjutkan perbincangan. Saya ingin ke Mas Burhan. Mas Burhan, tadi sudah sangat terbuka ya Mas Romi menyatakan bahwa ada endorsement dari Presiden Jokowi dalam proses panjang sampai dengan hari ini. Kemudian juga ada keterbukaan faktor kekuatan logistik. Dengan keterbukaan dari P3 sendiri, seperti apa sebetulnya efeknya Mas Burhan? Ya, begini ya, kan Mas Andi ini dapat dua tugas sekaligus dari P3. Yang pertama, diusulkan menjadi cawapres oleh P3 mendampingi Mas Ganjar. Yang kedua adalah sebagai ketua Bapilu. Nah, tugas yang pertama itu sangat tergantung oleh pihak lain, dalam hal ini adalah Ibu Mega. Sementara tugas yang kedua, itu tanpa atau dengan Mas Sandi menjadi cawapres Mas Ganjar, itu tugas itu sudah diberikan oleh P3 di Rapimnas kemarin. Artinya tugas yang kedua ini tidak ada faktor lain yang menentukan kecuali Mas Sandi dan elit P3 sendiri. Dan itu tidak mudah. Jadi kalau kita lihat survei hari ini, P3 masih belum aman untuk lolos parliamentary threshold 4%. Belum aman Nah, artinya padahal bahwa tiket dari Pak Jokowi ini belum tentu ampuh sampai ke tangan Bu Mega gitu ya, Mas Burhan? Belum tentu. Karena Ibu Mega dan Pak Jokowi ini kan bagaimanapun dua sosok yang meskipun berasal dari partai, kadangkala punya kepentingan subjektif yang berbeda. Dan kalau kita lihat nama yang sempat muncul dari kantong Ibu Mega, meskipun masih testing the water ya, itu nama-nama yang mungkin buat kepentingan Pak Jokowi itu tidak cukup tepat ya, karena bagaimanapun nama seperti Pak Nasaruddin Umar itu secara elektoral tidak cukup menjual. Tetapi nama itu konon dipercaya keluar dari kantong Ibu Mega, termasuk nama seperti Kiai Miftahul Ahyar. Karena kalau kita lihat memang Ibu Mega patternnya, polanya itu memilih cawapres berasal dari sosok kiai, kemudian NU dan luar Jawa dan senior. Nah, tapi lagi-lagi ini kan sesuatu yang bisa dinegosiasikan. Ya. Meskipun lagi-lagi kita perlu sabar menunggu, tetapi setidaknya nama yang diusulkan P3 ini belum tentu diiyakan oleh PD Perjuangan, apalagi PD Perjuangan punya golden ticket untuk bisa ya mencapreskan dan mencawapreskan tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Nah, konstelasi yang menentukan adalah apakah jelang pendaftaran itu selisih Ganjar dan Prabowo itu masih selisihnya tipis atau tidak. Kalau misalnya statistically tight atau neck to neck, maka peluang Mas Sandi meningkat. Sebab kalau misalnya selisih Mas Ganjar dan Pak Prabowo dalam margin of error, artinya cawapres menjadi sangat menentukan. Dan karenanya dicari cawapres yang punya daya dongkrak elektoral. Salah satunya adalah Sandiaga Uno. Ya, Mas Burhan, kita tahu sejauh ini Sandi memang cukup kuat gitu ya, basis diidolakan oleh emak-emak. Apakah cukup dengan diidolakan emak-emak ini bisa menggugah atau merayu Ibu Mega untuk mau mendukung Sandi? Begini, kalau pertimbangannya elektoral, maka perlu dilihat kekuatan dan kelemahan Mas Ganjar sebagai calon pengantin yang sudah diusung oleh PD Perjuangan ya. Yang pertama, Mas Ganjar itu kuat di Jawa Tengah. Di Jawa Timur unggul tapi keunggulannya menipis, tinggal 4%. Nah, Mas Ganjar lumayan lemah di Banten, di Jawa Barat, di Sumatera, dan Sulawesi. Nah, pertanyaannya, Mas Sandi punya nggak semacam resep untuk mengobati kelemahan elektoral Mas Ganjar? Nah, di Jawa Barat ada nama yang lebih prospektif, yaitu Gubernur Jawa Barat saat ini, Ridwan Kamil. Tetapi beliau bukan dari P3, dari Golkar, dan belum berkoalisi dengan PD Perjuangan. Kemudian di Sumatera secara umum Mas Sandi agak lumayan kuat di Riau. Ya. Tetapi di beberapa wilayah Sumatera tentu saja Mas Sandi masih harus berkompetisi dengan Ridwan Kamil, dengan Erick Thohir gitu ya. Di Sulawesi juga demikian. Jadi poin saya adalah kita lihat nih mana yang menjadi kelebihan Mas Sandi. Satu adalah faktor elektoral. Dia top 3 nih. Selisihnya tipis-tipis antara Ridwan Kamil, Erick dan Sandiaga Uno. Yang kedua adalah punya Islamic kredensial. Karena bagaimanapun setelah dibaiat sama Mas Romi ya, Mas Sandi ini punya baju Islam.
Islam yang moderat. Yang ketiga, ya, menurut saya beliau punya akseptabilitas di mata elit, terutama adalah PDI Perjuangan dan tentu saja dianggap sebagai orangnya Jokowi, gitu ya. Kemudian yang keempat, dia punya logistik dan terakhir adalah dia punya governability, punya teknokratisme. Nah, dari 5 variabel ini, menurut saya yang paling krusial adalah elektabilitas. Nah, satu lagi variabel nih kalau buat Ibu Mega penting, punya kombinasi atau kearifan lama Jawa luar Jawa. Mas Sandi ayahnya dari Gorontalo kan, Baik. lahirnya di Dumai. Yang kedua adalah Islam dan nasionalis. Nah, tetapi Baik. di antara semua itu, Vera, yang paling penting adalah elektoral. Karena Peta elektoralnya ya. meskipun Oke. program yang baik, kalau nggak punya amunisi untuk memenangkan elektabilitas, ya berat juga untuk mengimplementasikan program Oke. kerja itu. Ya, saya ingin tanyakan ke Mas Romi kalau begitu terkait dengan yang disampaikan oleh Mas Burhan tadi bahwa peta elektoral itu menjadi salah satu hal yang penting pertimbangan Ibu Mega Jawa dan luar Jawa. Apakah Sandi bisa melengkapi Ganjar dalam hal ini, Mas Romi? Ya, memang kita melihat bahwa Pak Sandi itu dari semua yang disebutkan itu memang betul-betul komplementatif sifatnya kepada Mas Ganjar. Apalagi secara pribadi kami Partai Persatuan Pembangunan juga pernah berkomunikasi langsung dengan Mas Ganjar beberapa waktu yang lalu bahwa keinginan Mas Ganjar untuk mengakhiri kontestasi antara cebong versus Kampret. kadrun ini itu harus diikuti dengan bersatunya ikon-ikon kadrun maupun cebong. Dan salah satunya di samping penggabungan institusional, harapannya tentu ada partai-partai politik yang memang selama ini terasosiasikan dengan kadrun itu bergabung menjadi pengusung di sini. Yang kedua ada personifikasi yang mewakili itu. Dan Pak Sandi itu adalah jelas-jelas merupakan lawan politik Pak Jokowi pada tahun 2019 yang bisa dikatakan salah satu ikon dari kadrun pada waktu itu. Dan kalau kita mengukur ya derajat kekadrunan kira-kira, Pak Prabowo sudah semakin turun derajat kekadrunannya karena bergabung dengan Pak Jokowi sejak awal pemerintahan. Pak Sandi ini masih agak-agak tebal-tebal tipis-tipis begitu. Agak Tapi kan lumayan. sekarang Jadi kalau menjadi kemudian ini disatukan, orang yang dekat juga dengan Pak harapan Jokowi, kita tentu tidak ada Mas lagi Romi. kontestasi kadrun versus cebong yang sangat mengganggu dan menyita energi bangsa kita ini. Ya, tapi kalau tadi dikatakan bahwa Pak Prabowo sudah berkurang gitu ya kadarnya. Nah, Sandi kan juga dekat sekarang dengan Pak Jokowi, bahkan restu itu pun datang dari Pak Jokowi mengendorse. Betul, dari sisi itu betul. Tetapi kalau kita lihat di media sosial sebenarnya kalau kita monitor melalui big data analysis yang juga kita lakukan, tetap Pak Sandi ini masih memiliki sebahagian dari pendukung Pilkada DKI dulu dan juga kemudian berlanjut ke Pilpres 2019 karena memang Pak Sandi adalah ikonnya di dua perhelatan yang saya sebut sebagai sama-sama nasional kemarin itu. Jadi ini sebenarnya sebuah penyatuan yang ideal, tetapi tentu pada akhirnya ketika kita memutuskan itu kan bukan hanya P3, bukan hanya juga PDI Perjuangan yang bahkan memiliki golden ticket, tetapi kan kita ingin memilih pemimpin Indonesia, maka menjadi penting untuk memastikan agar sisa-sisa pertarungan masa lalu yang sebenarnya sudah tidak perlu lagi kita perpanjang ini akan menjadi bahan untuk penyatuan dan kemudian ke depan kita menyongsong Indonesia baru yang lebih unggul dan lebih hebat lagi. Begitu. Ya, Mas Romi, tadi kan Mas Burhan sempat mengatakan bahwa posisi P3 dengan mengusulkan nama Sandi ini belum aman untuk saat ini. Nah, kalau memang belum aman, apakah P3 juga memiliki plan B ketika Ibu Mega misalnya tidak meng-approve nama Sandi? Mas Romi? Dari awal ketika kita berkoalisi dengan PDI Perjuangan itu tidak mensyaratkan bahwa calon wakil presiden akan menjadi bahagian dari pertimbangan mutlak kita ketika kita membangun kerjasama politik atau berkoalisi. Sejarah panjang P3 dan PDI Perjuangan memastikan bahwa kami ini berkoalisi atas dasar banyak hal. Pertama adalah
persoalan historis yang memang kami ini sama-sama partai yang dizalimi di zaman Orde Baru. Yang kedua, aspek emosional yang memang panjang antara Bu Mega dan dalam ya, antara Bu Mega dengan tokoh-tokoh Partai Persatuan Pembangunan. Mulai dari Buya Ismail Mitarium almarhum, sampai kemudian Pak Hamzah, kemudian terakhir dengan Mbah Maimun Zuber almarhum. Itu sangat panjang kaitan emosionalnya. Yang ketiga tentu kelengkapan ideologis, bahwa P3 dan PDI Perjuangan ini adalah paduan nasionalis religius yang merupakan dua pilar terbesar bangsa ini yang memang harus terus kita lestarikan. Dan secara segmen politik, P3 dengan PDI Perjuangan ini berbeda. Ibaratnya kalau kami berkoalisi itu kita tidak saling menyinggung segmen politik masing-masing di dalam pemilu. Sehingga memang ini sebuah koalisi yang memang sudah sangat tepat untuk mengawal perjalanan Indonesia ke depan. Nah tentu koalisi partai ini atau kerjasama politik partai ini akan menjadi semakin sempurna ketika Capres dan Cawapresnya juga merupakan representasi tadi itu, nasionalis religius bahkan Jawa luar Jawa itu. Sehingga memang kearifan-kearifan yang disebut Mas Burhan sebagai kearifan lama ini, itu akan menjadi patron yang memang berulang sejak zaman Bung Karno dan Bung Hatta dulu begitu. Ya, sejauh ini memang masih bulat begitu ya bahwa sudah dipastikan P3 mengusulkannya adalah nama Sandi. Tapi sebetulnya apa sih yang ditawarkan bargaining Sandi kepada P3 dan PDIP untuk menjadi cawapres Ganjar, Mas Romi? Sebenarnya kalau mau dikatakan ditawarkan, ini simbiosis mutualistik ya Mbak Vera ya. Karena tadi saya katakan bahwa partai politik itu naik dan turunnya itu ditentukan oleh tiga hal. Pertama, kekuatan struktur partai politik tersebut dalam bekerja melalui Dewan Pimpinan Partai, mulai dari DPP sampai dengan tingkat ranting. Yang kedua adalah figur. Dan figur-figur ini adalah mereka-mereka yang secara teori memiliki kotel efek. Ada yang percaya dan yang tidak. Tetapi kami di P3 mempercayai bahwa kotel efek itu merupakan satu hal yang dalam sejarah politik sejak reformasi ini terlihat nyata dampaknya ke dalam perolehan partai-partai politik. Misalnya seperti Pak SBY di tahun 2004 kepada Partai Demokrat, kemudian Pak Jokowi juga kepada PDI Perjuangan di tahun 2014. Jadi itu merupakan kotel efek yang nyata. Dan ketiga, aspek kultur. Nah Pak Sandi memiliki kontribusi yang sangat besar di dalam salah satu aspek ini, yaitu aspek figur. Dan kotel efek itu efektivitasnya itu sangat ditentukan oleh kecocokan warna. Apakah seorang figur yang ditokohkan oleh partai tersebut itu sejalan dengan warna politik partai tersebut. Dan Pak Sandi dalam konteks hari ini sejalan. Beliau memiliki wajah yang disebut oleh Pak Mas Burhan sebagai Islamic credential. Beliau memiliki segmen milenial yang bisa melengkapi kekurangan Partai Persatuan Pembangunan di segmen itu, dan bahkan beliau memiliki segmen khusus yaitu emak-emak yang selama ini P3 memang dipersepsikan sebagai partai yang lebih maskulin, sehingga dengan adanya Mas Sandi ini kita berharap, dan itu nyata saling melengkapi gitu ya. Beberapa organ Mas Sandi memang sudah datang untuk memberikan dukungan, padahal sebelumnya belum ada yang ada di P3 begitu. Oke, jadi kotel efek yang diharapkan bisa didatangkan dari sosok Sandi yang diusulkan oleh P3 menjadi cawapres Ganjar, itu bisa berimbas langsung pada P3 begitu ya. Terima kasih Mas Romi dan juga Mas Burhan sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam.